Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil zahiril batin, al-muntashirati ayatuhu bi jami'il amakin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mu'minul muhaimin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ilal insi wal jin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala jaddil hasanain sayyidina wa maulana Muhammadin sahibil makarimi wal mahasin wa ala alihi wa ashabihi al mayamin, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya jualah kita bisa kembali berkumpul di majlis Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-khamis wa sab'un was-sadis wa sab'un min asma'illah al-husna az-zahir wal batin. Yang ke-75 dan 76 dari asma'il husna az-zahir al-batin. Az-zahir artinya adalah yang maha nampak. Al-batin artinya yang maha tersembunyi. Az-zahir huwallazi zaharat ayatuhu wa dalailuhu bil ardi was sama. Izma min syai'in illa wa huwa syahid liwujudihi wa qudratihi wa wahdaniyatihi. Az-zahir artinya yang maha nampak. Maha nampak ayatnya, maha nampak dalil-dalilnya, baik di bumi maupun di langit. Jadi bukan artinya zahir itu maha nampak zatnya, tetapi yang dimaksud dengan maha nampak itu adalah maha nampak tanda-tandanya, maha nampak dalil-dalilnya, baik di bumi maupun di langit. Izma min syai'in, karena tidak ada sesuatu melainkan menjadi saksi bagi adanya Allah, kuasanya Allah dan esanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tidak ada sesuatu di langit, di bumi, besar kecil, melainkan sesuatu itu menyaksikan bahwa Allah Ta'ala itu ada, kuasa dan esa. Nah, itu yang dimaksud dengan maha nampak tadi. Nampak dalilnya, nampak ayat-ayatnya. Qala Ta'ala, Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada bumi itu semuanya adalah ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang yang
meyakini. Dan pada diri kalian sendiri itu tanda-tanda. Apala tubsirun, apakah kalian tidak melihat kepada tanda-tanda yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di bumi ini, apapun yang ada di bumi, bahkan yang ada dalam diri kita, semuanya itu menunjukkan adanya Allah, kuasanya Allah, dan esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Labid ibnu Rabi'ah, berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Labid bin Rabi'ah, seorang penyair, wa bi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Pada tiap-tiap sesuatu itu adalah tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu, Tuhan itu wahidu asa, satu. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulin zuru maza bis samawati wal ard. Katakan wahai Rasul kepada umat, unzuru, pandanglah, lihatlah, maza bis samawati wal ardi, apa yang ada di langit dan di bumi. Allah kadang menyuruh kita melihat langit, Allah kadang menyuruh kita melihat bumi. Tetapi yang Allah suruh itu, lihatlah sesuatu apa yang ada di balik langit dan bumi itu. Itu yang disuruh Allah kita melihati. Jangan hendak melihat gunung, tetapi lihatlah ada apa di balik gunung. Maza pi, artinya sesuatu apa di balik gunung itu. Janganlah kita melihat sapi itu hanya sapi, tapi Allah menyuruh lihatlah sesuatu apa di balik sapi itu. Semua yang diciptakan Allah di langit di bumi itu menunjukkan dalil adanya Allah, kuasanya Allah, dan esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, Allah berfirman, inna bi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kejadian langit bumi, silih bergantinya malam dan siang, itu satu bukti bagi orang-orang yang berakal. Jadi kita ambil contoh misalnya bumi yang paling dekat dengan kita, paling parah bumi. Bumi ini ada, dan mustahil bumi ini ada sendiri. Mustahil bumi itu ada sendiri. Di rumah kita ada nasi di atas meja, mustahil nasi ada sendiri di atas meja kalau ada yang mandak di atas meja. Di rumah kita ada lemari, mustahil lemari ada sendiri kalau kada diadakan lemari itu. Nah demikian bumi ini ada, pasti ada yang mengadakan, yang menciptakan. Jadi bumi ini sudah menunjukkan bahwa dia itu dicipta oleh sesuatu zat yang mencipta. Yang kedua, bumi ini menunjukkan bahwa penciptanya itu Maha Kuasa. Mustahil yang tukang cipta kada kuasa. Jakanya tukang cipta kada kuasa, kadanya ada bumi. Nah, bumi menunjukkan bahwa dia dicipta oleh yang kuasa.
Bumi menunjukkan bahwa dia dicipta oleh yang kuasa, oleh yang esa. Karena kalau yang pencipta banyak, kada bakal jadi bumi. Kenapa bumi ada? Karena penciptanya satu. Penciptanya esa. Nah ini akli, dalil akli, akal. Kita gunakan akal bahwa bumi kada mungkin ada sendiri kalau kada diadakan oleh yang mengadakan. Yang mengadakan ini pasti orangnya hebat, pasti kuasa, dan pasti sendiri. Kalau banyak kada hebat ngarannya, kada kuasa. Nah itu akli, akal. Kemudian akal ini mencari siapa namanya yang menciptakan. Akal sudah meyakini bumi ini ada yang mencipta, maha kuasa, maha esa. Cuma akal mencari siapa namanya yang mencipta bumi ini, siapa yang kuasa itu. Kesana kemari akal mencari. Bertemulah dengan Al-Quranul Karim, bertemu dengan kitab suci Al-Quran. Dalam Al-Quran dijelaskan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah namanya yang menciptakan langit dan bumi itu. Nah ini namanya sam'i, dalil sam'i. Nah sesudah itu kita yakin bahwa bumi ini dicipta oleh yang maha kuasa, yang maha esa, yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dapatnya nama Allah? Melalui dalil sam'i, dalil mendengar daripada Al-Quranul Karim dan keterangan dari para nabi alaihim assalatu wassalam. Para muhibbin rahimakumullah. Ini semuaan itu pohon, hewan, batu-batuan, laut, semuaan menunjuk kepada adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi Allah ta'ala itu disebut Az-Zahir, maha nampak, artinya maha nampak dalil-dalilnya, maha nampak bukti-bukti tentang keberadaannya, kekuasaannya dan keesaannya. Nah kalau kita berpikir demikian, berpikir macam itu sesaat, maka pahala yang diberikan Allah kepada kita lebih baik daripada sembahyang semalaman suntuk. Kita ini sembahyang semalaman, nggak ada beparayan, salam berdiri, 2 rakaat, 2 sampai subuh. Ada kawan kita ini nggak ada sembahyangnya, cuma menggunakan akal. Nah dia tafakur tentang langit. Langit ini ternyata ada, diadakan oleh siapa? Langit ini diciptakan begitu hebat oleh yang siapa? Dicarinya sampai ketemu bahwa langit ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berpikir macam itu. Natafakkur sa'atin, berpikir sesaat, khairun min qiyami lailah, lebih baik daripada beribadah semalaman suntuk. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, ini ibadah akal. Ibadah akal ini nilainya lebih mulia daripada ibadah zahir tubuh kita. Orang-orang yang tafakur tentang ciptaan Allah akhirnya membuahkan satu keyakinan bahwa Allah jualah yang menciptakan segalanya. Allah maha kuasa, Allah maha esa. Dia dapat ganjaran besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang dimaksud dengan Az-Zahir, maha nampak tadi. Kemudian lawannya yang maha nampak, Al-Batin. Itu kada terpisah. Al-Zahir wal-Batin. Dalam Al-Quran itu pun diraih. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Surat Al-Hadid. Dalam Al-Quran hanya ada satu ayat ini.
yang menyatakan nama Allah Az-Zahir wal Batin, wal awwal wal akhir wal zahiru wal batin. Nah, al-batin kalau arti ringkas maha tersembunyi. Maha tersembunyi. Tersembunyinya sudah kata kawa dibaca, apalagi maha tersembunyi. Artinya sangat tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Al-batin huwa alladzi la tudraku haqiqatuhu bil hawas awil aqli awil khayal. Allah Ta'ala bernama Al-Batin, maha tersembunyi, artinya tidak bisa diperdapati. Tidak bisa diperdapati zat Allah itu dengan panca indera. Tidak bisa diperdapati hakikat Allah itu macam apa sebujurnya Allah itu. Kada bisa diperdapati dengan panca indera. Kada bisa diperdapati dengan akal. Apalagi dengan khayal. Makanya disebut Allah itu al-batin, sangat tersembunyi. Kada kau dipikirkan. Kayak apa Allah itu dihayal? Jangan dihayal-hayal. Kada kau dihayal. Dan Allah Ta'ala kada kau dipikirkan. Kayak apa yuk nengaran Allah nih? Hendaknya melihat. Nah kada kau kayak itu. Karena al-batin artinya maha tersembunyi. Sehebat apapun akal orang, setajam apapun pandangan manusia, kada akan bisa mengetahui, memperdapati hakikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya disebut al-batin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanah fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'ika falamma afaqa qala subhanak tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Surat Al-A'raf. Manakala datang Nabi Musa memenuhi janji kami, Nabi Musa datang ke Tur Sina untuk memenuhi janji Allah. Sampai di tempat itu, wakallamahu rabbuh, Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut Musa ini kalimullah. Musa orang yang bicara dengan Allah. Waktu Nabi Musa bicara dengan Allah itu, Nabi Musa mendapatkan kelezatan, kenikmatan yang belum pernah beliau rasakan. Bagaimana lezatnya mendengar bicara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Musa minta kepada Allah, Rabbi arini, wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku engkau itu. Suaranya sudah mendengar, kalam Allah sudah didengar oleh Nabi Musa. Kayak apa kalam Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Didengar oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa hendak melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi arini anzur ilaik. Allah menjawab, lan tarani, kau tidak akan bisa melihat aku ya Tuhan. Panca indera Musa kada akan sanggup melihat Allah Ta'ala. Karena Allah maha tersembunyi, kada akan bisa ditembus oleh panca indera. Lalu Nabi Musa kecewa, kada nyaman hati, karena dikatakan Allah, kau kada akan bisa melihat aku hai Musa. Siapa nang kada sedih, kada akan bisa melihat Allah. Lalu Allah memberikan contoh, walakin zur ilal jabal, ya Tuhan hai Musa, itu tengok gunung yang sangat besar, disebut
Tursina. Ini namanya gunung Tursina. Jadi Tuhan palihat itu gunung Tursina. Fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Jikalau gunung Tursina itu bisa bertahan waktu keluar cahaya dari Allah, maka engkau kemungkinan bisa melihat aku, hai Musa. Coba lihat dulu gunung yang kokoh. Coba lihat. Kalau aku Tuhan bertajalli menampakkan diriku, kalau gunung tahan, barangkali engkau tahan. Manakala bertajalli Tuhan bagi gunung itu, muncul cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar anmulah. Ini ada segaris jeriji kelingking. Hanya saat itu muncul cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gunung Tursina pun faja'alahu dakka, rubuh gunung Tursina itu. Jadi kada akan bisa manusia di dalam dunia ini melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha tersembunyi. Panca indera kada bakal bisa, akal kada bakal bisa mengetahui tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Sawi Al-Jalalain dijelaskan, gunung Tursina tadi begitu menerima cahaya Allah pecah, tahambur menjadi 6 biji gunung. Tahambur jadi 6 biji gunung. 3 gugurnya di Mekah, 3 biji gunung gugurnya di Madinah. Di Mekah yang 3 biji gunung itu dinamakan dengan Jabal Rahmah, Jabal Sur, ada lagi Jabal Sabir. Itu 3 gunung pecahan dari gunung Tursina yang menerima tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sedangkan di Madinah menjadi gunung satu, namanya Gunung Radwa, yang kedua Gunung Uhud, yang ketiga Gunung Warqa. Ketiga-tiganya di Madinah. Ini gunung-gunung yang mulia, gunung-gunung yang pecah daripada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu gunung yang kokoh itu rubuh, hancur karena Allah bertajalli kepada gunung itu. Wa kharra Musa sa'ika, Musa pun pingsan tersungkur. Begitu sadar Nabi Musa, qal subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku tobat kepada engkau ya Allah, tobat. Kada akan minta lagi melihat engkau ya Allah, tobat sudah, karena kada mampu. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilihat oleh panca indera manusia di alam dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu artinya al-batin, maha tersembunyi. Arti maha tersembunyi bukan Tuhan bersembunyi di mana, kada macam itu. Maha tersembunyi artinya hakikat Allah itu kada kawa diketahui oleh apapun yang ada pada diri manusia, baik akal, baik panca indera, atau khayal dan lain-lainnya, kada kawa. Para ulama mengatakan, jangankan mengetahui hakikat Allah, kita mengetahui rahasia-rahasia hukum Allah pun kadang-kadang akal kita kada mampu. Mengetahui rahasia-rahasia ciptaan Allah pun kadang-kadang akal kita kada mampu. Apa rahasianya Allah menciptakan ini? Apa rahasia Allah menciptakan itu pun kadang-kadang akal kada mampu. Kenapa Allah menghukumkan demikian? Kenapa Allah menghukumkan macam ini? Pikirkan, kadang-kadang akal kada mampu. Apalagi hendak memperdapati zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, dikisahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengambil sutra di tangan kanan, kemudian ambil emas di tangan kiri. Lalu ujar Nabi, inna hadzaini haramun ala zukuri ummati. Dua macam ini jar Nabi, sutra, emas, ini haram atas laki-laki umatku. Jadi emas itu haram laki-laki. Kenapa maka haram? Ungunya kuning, kada tentu. Kuningan boleh aja makai laki-laki. Kuningan boleh makai. Ungunya larang, berlian larang pada emas, boleh laki-laki yang makai berlian. Apa rahasianya Allah mengharamkan emas bagi laki-laki? Sudah sekian ribu tahun hadis Nabi ini, belum ada lagi yang bisa menemukan apa rahasianya maka Allah mengharamkan emas bagi laki-laki. Daripada akan larang pada emas, berlian boleh. Daripada akan kuningan boleh laki-laki. Tembaga boleh, pirak boleh, platina boleh, palladium boleh, tapi emas pada boleh. Nah, apa rahasianya? Nah, ini hanya hukum Allah. Hukum Allah aja akal manusia sudah kada mampu untuk mencari apa rahasianya di balik itu. Sedangkan kita yakin bahwa setiap hukum Allah itu pasti ada rahasia. Karena Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang dicipta Allah apapun yang tidak punya rahasia, yang tidak punya makna. Jadi hukumnya itu kita sudah kada mampu lagi akal. Apalagi hendak mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala, makinnya jauh lagi kita. Nah, itulah al-batin, maha tersembunyi. Najis dari anjing, babi disebut najis muwalladzah. Ini kalau mensuciakan sandal kita tuh basah, dijajak oleh anjing, apalagi dikamihi anjing misalnya, dibasuh 7 kali basuh, sekali basuh nang bercampur lawan tanah. Tapi kalau kucing mengambil sandal, sekali kubu selesai. Singa mengambil sandal kita, sekali kubu selesai. Tapi kenapa anjing babi ini maka sampai 7 kali basuh bercampur tanah lagi? Apa rahasianya? Orang-orang pintar dan ahli-ahli pikir sampai sekarang belum menemukan apa rahasianya di balik itu. Dan setiap hukum Allah pasti ada rahasia. Kadang mau Allah menghukumkan cuma-cuma, menghukumkan sia-sia, pasti ada. Kenapa najis yang dari anjing ini dibasuh sampai 7 kali basuh ditambah bercampur tanah? Nah, ini contoh hukum Allah. Nah, pintar-pintar profesor, berapa profesor kadang mampu meneliti apa rahasianya hukum Allah sedemikian rupa. Nah, apalagi mengetahui, hendak mengenali hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya aja kita sudah kada mampu lagi akal kita. Nah, itu bagian dari al-batin yang maha tersembunyi. Para muhibbin rahimakumullah, orang perempuan, bini-bini, kalau pernah sudah disetubuhi oleh lakinya, kemudian lakinya meninggal dunia atau cerai,
maka si perempuan kada boleh langsung kawin, kada boleh, harus ada iddah 3 kali suci. Kalau nya meninggal 4 bulan 10 hari. Nah, apa rahasianya? Maka bini-bini ini ada baiddah. Mau laki-laki hari ini bini mati, esok kawin gak ada masalah. Hari itu juga kawin gak ada apa-apa. Tapi kalau bini-bini kada kawa. Nah, lalu sebagian orang menjawab itu untuk memastikan rahimnya kosong, supaya jangan tercampur-campur kena zuriat keturunan nih. Dipastikan kalau 3 kali suci itu dipastikan rahim perempuan itu kosong, lalunya boleh kawin. Nah, kalau itu alasannya, kenapa orang ini sudah terpisah bini 2 tahun, terpisah, kadang bertamu bini sudah 2 tahun, pasti kosong rahimnya. 2 tahun kadang bertamu laki bini, mati na laki, tetap inya wajib baiddah 4 bulan 10 hari. Apa alasannya? Rahimnya kosong. Sudah pasti kosong 2 tahun gak ada berkumpul. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan iddah itu bukan hanya karena rahim supaya kosong, bukan, tapi ada sesuatu rahasia. Apa? Wallahu a'lam bisa pada tahu apa rahasianya. Nah, ini satu hukum Allah yang dimana akal manusia harus tunduk dan patuh kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hukum tunduk lawan akal. Bila kada sesuai akal, kada pakai hukum, salah memahami itu. Akal harus tunduk kepada hukum Allah, jangan hukum Allah tunduk kepada akal. Nah, kalau macam ini caranya, akal kada menerima. 2 tahun dah kada berkumpul, cerai, mati laki, baidah pulang lah. Nah, apalagi sudah nyata kosong. Tapi hukum Allah di atas daripada akal. Tetap walaupun 2 tahun kada berkumpul, begitu mati bininya kada kawa kawin bila kada 4 bulan 10 hari. Nah, jadi hukum Allah, ciptaan Allah. Apa rahasia Allah menciptakan cacak? Apa rahasianya? Allah ciptakan cacak, Allah ciptakan lalat, Allah ciptakan lipas. Semua itu ada rahasia dari Allah. Cuma akal kita kadang-kadang kada sanggup untuk mengetahui apa rahasia di balik ciptaan Allah. Namun kita wajib meyakini setiap yang dicipta Allah pasti ada rahasia terkandung di dalamnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi al-batin, Allah Subhanahu wa ta'ala maha tersembunyi, kada akan mampu panca indera, akal, khayal untuk memperdapati hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, kemudian al-mu'min bismillah al-zahir wal batin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahman